Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman yang Allah muliakan, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung tentang jual beli buah-buahan yang masih ada di pohon, ya. Apa hukumnya menjual buah yang masih ada di pohon? Kalau menunggu dengan niat menunggu kematangan, dilarang. Kalau dengan dilarang, ya. Kecuali sudah nampak tanda kematangannya, ya. Tanda itu baru itu boleh dijual, ya. Tapi kalau belum nampak tidak boleh dijual. Nah, tapi kalau pembeli berniat untuk mencari mentahnya, ya nggak ada masalah. Tapi syaratnya apa? Dipotong, ya. Syaratnya dipotong. Tapi itu kurang lebih rangkuman dari pelajaran kemarin. Dan apabila misalkan pembeli, ya, telah berakad dengan penjual, setelah penjual melihat adanya tanda kematangan dari pohon tersebut, dan akhirnya penjual pun menyerahkan, ya, dalam artian silahkan diambil, itu dipetik. Nah, tapi pembeli tidak segera memetik sampai buah-buahannya rusak. Itu salahnya siapa? Salahnya pembeli, ya, karena sudah diserahkan, ya, sudah diserahkan. Tapi itu kemarin faedah yang belum Ana sampaikan. Sekarang kita masuk ke hadis yang selanjutnya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muzabanah an yabi'a thamar ha'itihi in kana nakhlan bitamrin kailan wa in kana karman an yabi'ahu bizabibin kailan aw kana zar'an an yabi'ahu bikaili ta'amin naha 'an dhalik kullihi. Barakallahu fiik. Baik. Terjemahannya? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muzabanah, yaitu seseorang menjual buah dari kebunnya. Jika berupa kurma basah, dijual dengan kurma kering yang ditakar. Jika berupa anggur, dijual dengan kismis yang ditakar. Jika berupa tanaman biji-bijian, dijual dengan takaran makanan biji-bijian. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang semua bentuk jual beli semacam itu. Baik, barakallahu fiik. Kita telah membahas sebelumnya tentang definisi jual beli gharar dan jual beli yang ada jahalahnya, ketidaktransparanannya, dan sudah beberapa contoh kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke larangan jual beli muzabanah. Tapi sebelum kita detailkan apa itu jual beli muzabanah, kita perlu mengetahui dulu hakikat tentang riba, karena muzabanah ini punya keterkaitan kuat dengan riba. Taib, riba, teman-teman yang Allah muliakan, itu termasuk salah satu dosa besar. Kita nggak membahas tentang dalil-dalil yang menerangkan akan besarnya dosa riba. Di antaranya adalah misalkan ancaman Allah berupa perang dari Allah dan Rasulnya bagi pelaku riba. Kemudian Allah melaknat, ya, orang yang bertransaksi riba, penulisnya, baik yang memberikan riba atau yang berhutang dengan riba. Dalam hadis juga disebutkan riba itu ada 73 bab, ada 73 pintu, dan pintu teringannya itu seperti seorang yang menikahi ibunya sendiri, ya. Jadi riba itu dosanya sangat besar, ya. Ini kita sudah sepakat di sini. Nah, lalu apa jenis-jenis riba, ya, jenis-jenis riba? Ana singkatkan insyaallah pada pertemuan kali ini sebelum kita membahas tentang jual beli muzabanah. Jadi riba itu ada dua. Yang pertama riba nasi'ah, yang kedua riba fadl. Yang pertama apa tadi? Nasi'ah. Riba nasi'ah, yang kedua riba fadl. Nah, kalau riba fadl kita pernah bahas. Masih ingat nggak dalam hadis Muslim, ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ada enam komoditas ribawi. Siapa yang masih ingat? Pertama apa? Al-dhahabu bidh-dhahab, emas. Kemudian wal fiddatu bil fiddah, perak. Wal burru bil burri, gandum. Wasyairu bisyair, jelai. Kemudian watamru bitamri, kurma. Wal milhu bil milh, garam. Nah, 6 ini adalah barang komoditas ribawi. 2 yang pertama ilahnya apa? Alat tukar. Samaniyah, ya, alat tukar.
Kalau 4 yang lain, makanan pokok dan apa? dan perasaan. Dan apa yang memperbaiki makanan rasa. pokok tersebut. Nah, itu. Kalau ilahnya sama dan jenisnya sama, syaratnya apa? Misalkan tukar emas dengan emas. Misalkan 1 gram antam dengan 1 gram emas Singapura. Tentu secara rating lebih bagusan emas Singapura. Ya. Tapi kalau antum mau tukar gram emas Singapura dengan emas antam misalkan, itu gramnya harus sama. Ya, harus sama. Dan harus yadan biyadin. Harus kontan, ya. Tapi kalau misalkan ilahnya sama tapi beda jenis, misalkan tukar emas dengan perak, boleh nggak gramnya perak lebih banyak daripada emas? Boleh banget, ya, boleh banget. Tapi kalau misalkan beda jenis dan beda ilah, tidak disyaratkan harus sama dan tidak disyaratkan kontan. Ya, ana mau membeli kurma dari Nabil misalkan dengan uang ana rupiah, ana boleh bayarnya kontan, boleh enggak? Ya, Nabil juga boleh menyerahkannya langsung, boleh tidak, gitu ya. Tapi itu namanya riba fadl. Fadl itu artinya kelebihan, ya, namanya kelebihan. Sudah selesai pembahasan riba fadl. Adapun riba nasi'ah, nasi'ah itu artinya menunda. Nasi'ah artinya apa? Menunda. Jadi nasi'ah itu salah satu bentuk riba yang terkenal di zaman jahiliyah. Jadi kalau orang zaman dahulu itu ingin berhutang, ya, maka dikasih tempo. Misalkan Ilham minjam dari ana 1 dinar. Ana katakan, baik, antum bayarnya 1 bulan atau bulan depan, ya, di tanggal 1 bulan depan. Misalkan Ilham minjam dari ana 1 dinar di 1 Muharram, maka ana katakan bayarnya di 1 Safar, gitu ya. Tapi pas 1 Safar ternyata Ilham mampu untuk bayar, itu nggak ada bunga. Itu ribanya orang jahiliyah. Jadi dari awal bukan ada bunga. Dari awal tuh akadnya tidak ada bunga kalau dia mampu untuk membayar tepat pada waktunya. Kalau dia mampu untuk membayar 1 Safar, nggak ada bunga. 1 dinar dibalikkan 1 dinar. Kapan ada bunganya? Ketika Ilham tidak mampu membayar 1 dinar di 1 Safar. Nah, makanya mereka mengatakan ataqdi am turbi, mau bayar sekarang atau mau riba aja nih. Nah, gitu. Kalau mau riba, ya berarti kalau mau bayar sekarang nggak ada bunga, ya. Tapi kalau mau riba, zadahu fil haq wa zadahu fil ajal. Yang memberikan hutang itu nambahin bunga. Nah, yang berhutang nambahin waktu pembayaran. Nah, itu letak ribanya. Nah, kalau riba di zaman sekarang dari awal sudah ada riba. Kalau antum minjem ke bank 50 juta, boleh nggak dibayar 50 juta? Nggak boleh, ya. Bahkan antum tahu nggak, di bank itu boleh minjem 200 ribu. Boleh minjem 200 ribu. Tapi yang dikasihkan ke antum itu 175 ribu. 25 ribu itu administrasi. Tapi ntar antum harus bayar 300 ribu. Itu ada, ya, itu kalangan bawah biasanya melakukan itu. Jadi subhanallah, ya, dari awal sudah ada riba. Nah, riba nasi'ah itu seperti ini. Jadi nasi'ah itu artinya apa tadi? Menunda. Karena antum nggak bisa membayar tepat pada waktunya dan antum menunda, ada ribanya di sini. Nah, berarti riba zaman sekarang dengan riba jahiliyah lebih parah mana? Sekarang, ya. Nah, inti dari riba itu riba nasi'ah. Ya, riba nasi'ah ini inti. Kata Ibnu Abbas, innamar riba fin nasi'ah. Inti dari riba itu riba nasi'ah. Riba fadl itu cuman wasilah ke riba nasi'ah. Nanti kita akan jelaskan, ya. Dan riba ini mudaratnya besar sekali. Ya, antum bisa bayangkan. Kalau orang bertransaksi dengan riba, ini skala manusia saja, ya, person ke person. Ya, misalkan Adnan, ya, dia punya uang banyak, uang dia misalkan miliaran. Ada orang yang mau minjam ke dia itu nggak terlalu bermasalah, nggak berpengaruh kepada kebutuhan dia harian, pekanan, bulanan. Misalkan ada yang mau minjam 100 juta ke Adnan, ya, Adnan kasih riba, ya, kasih bunga. Kalau antum minjam 100 ribu dari ana, ya berarti ntar bayarnya dengan tempo tertentu 125, ya. Kalau misalkan nggak bisa di tempo tersebut jadi 130, nggak bisa lagi jadi 145 dan seterusnya, bertambah terus. Dan bank itu seperti itu modelnya. Jadi misalkan antum minjem uang, ya, atau antum kredit motor, atau antum kredit rumah, atau antum kredit mobil, apapun itu. Kalau antum bisa bayar pada temponya saja udah ada ribanya. Tapi kalau misalkan qadarullah pada fase tertentu, misalkan bulan ini tanggal tertentu yang harusnya antum bayar misalkan 2 juta rupiah, antum nggak punya uang, apa yang dilakukan bank? Dia akan bilang,
nggak apa-apa, sekarang nggak bayar 2 juta, tapi nambah jadi 4 bulan ya, subhanallah. Jadi, kalau 4 bulan jadi tambah berapa itu? 2 juta kali 4? 8 juta. Gara-gara antum nggak bisa bayar 1 bulan. Antum nggak bisa bayar nih bulan ini. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Tapi ntar ditambah yang 4 bulan. Antum sebagai orang peminjam, apa yang antum lakukan? Oh iya, gimana? Nggak ada solusi lain kecuali oh iya, gitu kan? Bayangkan, bank ya atau orang yang bertransaksi dengan riba ini, dia bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat tanpa ada manfaat yang diberikan kepada manusia. Apa maksudnya? Dia cuma modal uang, dipinjemin, uangnya berlipat. Ya beda sama dokter misalkan. Dokter tuh ada nggak manfaatnya untuk manusia? Ya dia mengobati. Misalkan arsitek, ada nggak manfaatnya? Ada. Engineer, ada. Apapun itu biasanya namanya profesi itu selalu ada manfaatnya. Jadi dia memberikan manfaat kepada manusia, ada uang yang diambil. Nah itu hukum asal kehidupan seperti itu. Tapi ketika ada pihak yang hanya menaruh uang tanpa memberikan manfaat apapun ke manusia, tapi dia dapat uang banyak. Sedangkan orang miskin yang minjem dari dia, waktunya, tenaganya, capeknya dipakai untuk membayar bunganya. Bayangkan, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Sebenarnya yang kaya makin kaya itu, kalimat yang kaya makin kaya itu nggak mutlak salah. Kalau memang dia ada manfaat yang diberikan kepada manusia, kenapa? Apa salahnya? Tapi yang jadi masalah, yang miskin makin miskin, padahal effortnya lebih besar, sedangkan yang kaya makin kaya dia nggak lakukan apa-apa. Nah, bahaya nggak riba? Ini tadi anak cuma sebutkan satu skala antara 2 orang misalkan. Bayangkan kalau riba itu terjadi skala desa, skala kota, skala negara. Dan antum kalau cek sekarang saham blue chip, antum tahu nggak istilah saham blue chip? Jadi antum tahu saham terbuka, TBK. Jadi saham yang kepemilikannya bisa dibeli oleh publik. Saham perusahaan yang dia jual lembar saham, ngejual persentase dari perusahaannya ke publik. Antum bisa beli saham. Ya, Anda sebutkan aja misalkan aplikasinya antum beli di antum download Ajaib, ya. Antum download misalkan Mandiri pakai aplikasi Mandiri yang antum bisa beli saham Telkomsel, saham Jasa Marga, tol itu ya. Saham apapun banyak yang dijual. Nah, kalau antum cari saham blue chip itu artinya saham yang top tier, yang paling atas, yang kalau harganya itu nggak sampai anjlok banget, ya. Pokoknya saham terbaik bisa dibilang gitu. Saham yang pemiliknya paling banyak. Itu apa? Kalau antum cari bisa di Google atau di ChatGPT, tulis saham blue chip apa saja di Indonesia, akan keluar yang pertama BBCA, BBRI, BMRI. Oh, berarti subhanallah ya. Saham yang kepemilikannya paling banyak itu riba. Nah, ya kan? Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya keberkahan akan kami bukakan kepada mereka dari langit dan bumi. Indonesia ini kurang apa sih potensinya? Minyak ada di laut punya, di pohon sawit ada, ya. Tapi kurang berkah, ya enggak? Ikan ada, laut ada. Antum melempar apapun jadi tumbuhan. Kurang berkah apa Indonesia? Ya, kurang takwa dan iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya penduduk negeri itu bertakwa dan beriman, mereka sholatnya bagus, nggak ada yang riba misalkan. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi apa yang dipilih? Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Namun mereka memilih untuk mendustakan firman-firman Allah, nggak mau untuk diamalkan, maka kami pun menyiksa mereka dengan sebab apa yang mereka perbuat. Itu mukadimah tentang riba. Tadi riba ada berapa? 2. Yang pertama nasi'ah. Yang kedua fadl. Yang inti yang mana? Nasi'ah. Nasi'ah ini yang riba fadl ini kok bisa dikatakan dia wasilah kepada nasi'ah? Karena begini, Anda jual beli kurma sama Ilham misalkan. Anda 1 kilogram kurma ajwa dengan 1 kilogram kurma sukari misalkan. Nah, itu boleh kan? Ya kan? Harus 1 kilogram sama 1 kilogram. Tapi kalau misalkan kurma ajwa Anda 2 kilogram, 1 kilogramnya kurma sukari boleh nggak? Sekali lagi, Ilham punya 1 kilogram sukari, mau ditukar dengan 2 kilogram ajwa, boleh nggak? Enggak kan? Karena satu jenis satu ilah, syaratnya harus sama beratnya, ya kan? Dan ini tadi beda kan beratnya?
Nah, ini kenapa dilarang? Ini kenapa dilarang? Karena sudah ada perubahan 1 kilogram dengan 2 kilogram. Jika ini mulai dilakukan ya pada kontan, meskipun kontan, Ilham ngasih anak 1 kilogram sukari, anak ngasih berapa? 2 kilogram ajwa. Jika ini sudah berani dilakukan secara kontan, lama-lama akan dilakukan secara tidak kontan, maksudnya secara nyicil. Dan itu kan intinya riba nasiah. Ana minjem kurma 1 kilo, dibayar berapa? Jadi itu wasilah, riba fadl. Ya, jadi yang inti itu riba nasiah. Tapi larangan riba fadl itu untuk mencegah riba nasiah. Bisa difahami? Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW pernah mengutus seorang sahabat yang bekerja ya mengayomi kebun di Khaybar. Ketika dia datang dari Khaybar, ternyata bawa kualitas kurma yang disebut dengan janiban. Janib. Ini kualitas kurma yang lebih bagus daripada yang ditanam di Khaybar. Ketika Nabi bertanya, loh kok kamu bisa dapat kurma ini? Apa jawaban sahabat itu? Iya, tadi kurma Khaybar saya jual 2 atau 3 sok dengan 1 sok ini. Apa kata Nabi? La taf'al, jangan lakukan. Bi'il jama'. Jual dulu hasil dari Khaybar itu, 2 atau 3 sok itu ya. Kemudian habis itu beli dengan dirham ya, atau jual dengan dirham, baru beli dengan dirham 1 sok kurma janib. Itu kata Nabi SAW. Itu solusinya. Jangan antum tukar 1 sok kurma janib dengan, atau 2 atau 3 sok kurma Khaybar dengan kurma janib. Jangan, tapi jual dulu dengan dirham, baru beli ya 1 sok kurma janib. Bisa difahami ya? Kalau itu sudah difahami, kita akan mudah memahami bai'ul muzabanah. Apa itu jual beli muzabanah? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muzabanah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muzabanah, yaitu an yabi'a thamara ha'itihi in kana nakhlan bitamrin kaila. Perhatikan. Apa itu jual beli muzabanah? Yaitu seorang menjual buah dari kebunnya jika berupa rutop ya, kurma basah dijual dengan kurma kering yang ditakar. Apa maksudnya? Taib, misalkan begini, ana punya kurma rutop, antum punya kurma kering. Ya, tamar. Taib, kalau ditimbang sama-sama 1 kilo ya, menurut yang tadi kita pelajari atau sebatas yang baru tadi kita pelajari, boleh nggak ditukar 1 kilo dengan 1 kilo? Boleh. Jawabannya nggak boleh. Berat ya, kenapa? jumlah. Bukan, karena rutop ini masih ada airnya. Kalau dia kering jadinya 800 gram. Itu ini kurang lebih aja ya bayangan. Berarti kalau menjual 800 gram dengan 1 kilogram kurma, boleh nggak? Karena syaratnya apa tadi? Harus sama. Ya, harus sama. Tadi Ana mengatakan 800 itu cuma perkiraan, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Nah, berarti kalau jual beli barang yang ilahnya sama dan ilah jenisnya sama, itu kalau kita tidak ketahui beratnya, itu sama seperti kita mengetahui perbedaannya. Bisa dimengerti? Kalau kita nggak mengetahui berat keduanya, apakah sama, itu hukumnya sama seperti kita mengetahui perbedaan terus kita sengaja untuk melakukan transaksi riba, gitu loh. Sama kayak misalkan Ana punya kurma 800 gram mau ditukar dengan 1 kilogram, itu boleh nggak? Nah, jual beli rutop dengan kurma kayak gitu tadi, gitu ya. Nah, ini kata Ibnu Umar, muzabanah itu antum jual rutop yang masih ada di pohon dengan tamar, kurma kering yang sudah ditakar. Kail itu artinya apa? Takar. Ditakar. Apa bedanya kail dengan wazan? Nah, ini sering kan antum selalu dengar kata kail dan wazan tapi lupa atau pernah ingat tapi tidak ingat. Jadi kail itu artinya volume. Contoh sok itu artinya segini, 4 kg. Mud itu segini ya, mud. Ini volume. Kalau wazan itu berat. Kalau Ana ngambil beras segini dengan ngambil kurma segini, gramnya beda atau sama? Beda kan? Nah, tapi volumenya sama atau enggak? Nah, gitu ya. Paham ya? Misalkan gini. Jadi jual beli muzabanah itu, Ana punya kurma, antum punya Ana punya rutop, antum punya kurma. Antum mau beli rutop Ana dengan kurma yang telah ditakar. Antum bilang, saya punya kurma 1 kilo. Terus Ana bilang, oke, ini kayaknya di pohon Ana 1 kilo. Kayaknya.
Anda bisa melihat, Anda punya kemampuan untuk memprediksi dengan muter seperti, oh 1 kilo ini, yaudah silakan ambil rutopnya, Anda ambil kurma antum. Ini nggak boleh. Disebut apa ini? Jual beli apa? Muzabanah. Jadi jual beli muzabanah itu menjual sesuatu ya yang satu jenis, yang satu tahu takarannya, yang satu tidak. Itu intinya. Yang disebutkan ini cuma contohnya. Taib. Kemudian wa in kana karman an yabi'ahu bizabibin kaila. Jika berupa anggur dijual dengan kismis yang ditakar. Mirip. Anda punya anggur berarti masih basah kan? Masih berair. Ya, dijual dengan kismis yang ditakar. Meskipun anggur Anda bisa prediksi itu beratnya 1 kilo, dan antum punya kismis yang beratnya 1 kilo juga, boleh nggak dijual belikan? Tidak boleh, karena anggurnya masih mengandung air. Jadi bisa ada kemungkinan dia bakal jadi 700 gram atau 500 gram gitu ya. Itu jual beli muzabanah. Bisa gambarannya paham kan? Taib. Au kana zar'an an yabi'ahu bikaili ta'amin. Jika berupa tanaman biji-bijian, maksudnya biji-bijian yang masih ada di tanamannya, seperti misalkan beras yang masih ada di gabahnya dan masih ada di tangkainya, dijual dengan takaran makanan biji-bijian, dengan beras yang udah ditakar, yang udah dilepas kulitnya, udah ditakar. Antum punya beras 1 kilo, Anda punya sawah 1 petak ini, Anda tahu ini 1 kilo gitu. Boleh nggak? Kenapa? Karena yang di sawah ini masih mengandung daun, masih mengandung kulitnya. Meskipun anak kalau ditotal semuanya misalkan 2 kilo misalkan, anak mengatakan ya udah 2 kilo aja deh, karena sawah ini masih, atau padi ini masih ada di tangkainya, 2 kilo aja. Hatta 2 kilo itu aja masih ada kemungkinan jadinya 1,5 kilo, berarti tukeran sama beras yang 1 kilo kan, berarti riba. Paham ya di sini? Nah, jadi muzabanah ini dilarang karena dia riba. Ya, dilarang karena dia riba. Dan ada sisi ghorornya juga, ya. Kata Ibnu Umar, naha an dzalika kullihi. Nabi SAW melarang semua jenis jual beli itu. Taib. Nah, dalam hadis ini yang dijadikan contoh ada berapa? 3. Apa saja? Kurma dengan rutop dan kurma. Rutop dengan kurma, ya. Anggur dan kismis. Anggur dengan kismis. Yang ketiga, biji-bijian dengan takaran biji-bijian. Biji-bijian yang masih ditangkai dengan biji-bijian yang sudah dilepas. Nah, yang ketiga ini punya istilah sendiri. Namanya muhaqalah. Ya. Yang ketiga tadi namanya apa? Muhaqalah. Jadi muhaqalah itu bagian dari jual beli apa? Muzabanah, ya. Gitu aja kan. Muzabanah itu semua jual beli yang macamnya begini disebut muzabanah. Tapi yang ketiga ada istilah sendiri namanya muhaqalah. Nah, taib. Perhatikan di sini ada contoh anggur. Ya, ada contoh anggur. Antum tadi ingat hadis yang menyebutkan 6 asnaf ribawiyat? Ya, ada 6 kan? Coba sebutkan lagi. Emas, perak, gandum, jelai, kurma, garam. Nah, ada mazhab ya yang mengatakan cuma 6 ini, enggak pakai kias dia, enggak nyebut ilat. Itu mazhab Zahiriyah. Ya. Dia nyebut cuma 4 ini, nggak ada kalau jual beli yang lain boleh lebih, ya. Jual beli apa misalkan misalkan ya anggur sama anggur boleh lebih, nggak ada masalah karena nggak disebut dalam hadis tadi. Tapi kita katakan mazhab antum salah, ini anggur. Yang contoh kedua anggur kan. Berarti yang benar adalah menetapkan adanya illah. Buktinya ini dalam jual beli muzabanah Nabi melarang anggur. Taib. Bisa dipahami ya? Taib, selanjutnya, hadis selanjutnya, tafadhol. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mukhabarah wal muhaqalah wa 'anil muzabanah wa 'an bai'ith thamari hatta yabdu salahuha wa alla tuba'a illa bid-dinar wad-dirham illa al-araya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mukhabarah, muhaqalah, muzabanah dan melarang pula menjual buah sebelum tampak jelas baik matangnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga melarang menjualnya kecuali dengan dinar atau dirham, kecuali dengan dalam jual beli
Aroya. Aroya. Taib. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mukhabarah. Nabi SAW melarang jual beli mukhabarah atau mukhabarah. Apa itu mukhabarah? Jadi mukhabarah itu dari kata khabara, artinya menggali, ya, menggali. Jadi maksudnya menggali tanah. Tapi apa maksud dari mukhabarah ini? Jadi mukhabarah ini ana memerintahkan Nabil, ya. Nabil, ana punya tanah nih. Silakan antum tanamin apa saja, gitu. Ya. Misalkan luasnya 1 hektar. Tapi ana mau 1/2 hektar yang lebih dekat ke sungai. Hasilnya itu buat ana. Antum dari 1/2 hektar yang kedua. Paham? Jadi misalkan nih 1 hektar. Di sini ada sungai. Ya, ada sungai. Nah, 1/2 hektar yang dekat sungai ini, ana mau hasil yang keluar dari situ itu yang milik ana. Saya upah kamu dari hasil 1/2 hektar yang tidak dekat dengan sungai. Kira-kira yang rugi siapa? Nabil kan? Yang dekat sungai otomatis biasanya lebih subur. Itu nggak boleh. Ya, karena ada ghorornya. Itu nggak boleh. Atau misalkan ana mengatakan ini 1 hektar ini biasanya kalau ditanam padi hasilnya 1 ton, misalkan 1 ton. Bisa 1 ton, bisa lebih, bisa kurang. Ana bilang ke Nabil, ana mau hasil 500 kg. Sisanya terserah buat antum. Ya kalau lagi hasilnya 1 ton sama nih 500. Tapi kalau lagi hasilnya 550 50 doang buat Nabil. 6 bulan dia kerja dapat 50 kg doang. Ya kan? Nah, ini kan gharar atau zalim, ya, makanya dilarang. Itu mukhabarah. Yang boleh itu pakai persentase. Paham persentase? 50-50 ya. Nah, itu kan kalau misalkan jadinya cuma 500 kg, ya udah 250. Aman, maksudnya nggak ada yang sakit hati. Nah, yang pakai persentase ini disebut dengan muzara'ah. Ya, jadi yang dilarang itu apa namanya? Mukhabarah. Yang diperbolehkan namanya muzara'ah. Ada satu akad lagi yang mirip kayak gini namanya musaqah atau musaqah. Nah, musaqah ini objeknya bukan tanah, tapi dia kebun atau pohon. Ana punya pohon nih, pohon durian. Misalkan ana bilang ke Nabil, silahkan dirawat ya. Nanti 50-50 dari hasil duriannya. Ya. Ya. Ini boleh, ini musaqah. Jadi pertama tadi yang dilarang apa namanya? Mukhabarah, yang dipakai persentase muzara'ah. Kemudian yang objeknya adalah pohon disebut musaqah. Musaqah itu artinya dari kata sakyun, artinya mengairi. Karena ana cuma minta Nabil untuk rawat nih pohon, tolong diairi dan lain sebagainya. Ya, itu musaqah. Yang dilakukan Nabi tadi sama seorang sahabat yang disuruh untuk mengayomi kebun di Khaybar itu musaqah. Ya. Makanya ketika dia datang ternyata kok bawa kurma beda kualitas nih. Nah, ditanya sama Nabi. Itu dari awalnya musaqah. Taib. Jelas ya insyaallah ya. Nabi SAW melarang mukhabarah karena ada gharar, ya, ada kezaliman. Wal muhaqalah jelas tadi tafsirnya ya. Dia bagian dari muzabanah. Wa anil muzabanah jelas. Udah kita perlu jelaskan lagi. Kemudian wa an bai'i tsamari hatta yabdu salahuha. Dan Nabi juga melarang jual beli buah-buahan sampai terlihat kematangannya, sudah kita bahas. Ya, enggak perlu kita ulangi lagi. Kemudian wa alla tuba'a illa bid-dinari wad dirham. Dan tidak dijual kecuali dengan dinar dan dirham. Maksudnya apa? Maksudnya tadi yang apa namanya misalkan ana mau beli rutop, ana punya kurma, ana mau beli rutop, atau Ilham punya kurma, ana punya rutop. Ilham pengen beli rutop ana, jangan ditukar 1 kilo tamar dengan 1 kilo rutop, karena ada kemungkinan dia menyusut. Meskipun ana naikkan, yaudah 1,5 kilo aja deh, ditukar dengan tamar antum 1 kilo, ada kemungkinan nggak pas, gitu kan? Gimana caranya? Antum beli aja pakai dinar dirham. Kalau antum nggak punya dinar dan dirham, jual dulu supaya antum punya dirham, habis itu beli 1 kilo rutop dari ana. Itu cara. Itu maksud dari wa alla tuba'a illa bid-dinari wad dirham. Dan tidak dijual kecuali dinar dan dirham illal aroya, kecuali aroya. Apa itu aroya? Jadi aroya itu pengecualian dari jual beli muzabanah. Nah, itu. Aroya itu pengecualian dari jual beli muzabanah. Jadi Masya Allah ya, Islam itu kan agama yang sempurna, rahmatan lil alamin. Semua isinya itu maslahat. Tadi kenapa muzabanah dilarang jelas, ya kan? Karena ada ribanya, ada riba fadl, dan itu akan mengarah ke riba nasiah. Nah, kalau aroya kenapa diperbolehkan? Jadi aroya itu kayak jual beli muzabanah percis. Ana beli dari antum
rutop yang masih ada di pohon. Ya, masih ada di pohon. Taib. Tapi dia diperbolehkan kenapa? Yang pertama, ya, adanya kebutuhan. Jadi seperti di musim paceklik atau musim panas, di mana orang itu butuh rutop. Rutop itu kan buah-buahan. Ya butuh yang segar-segar. Dan orang yang butuh rutop itu nggak punya uang. Kalau dia punya uang harus beli pakai uang, harus dinar dan dirham. Dia nggak punya uang. Apa yang dia punya? Tamr. Kalau orang-orang biasa bisa jadi dalam keluarga itu bisa jadi nggak ada uang, tapi ada beras. Masih bisa makan nggak? Masih. Kalau orang Arab zaman dulu nggak ada uang bisa jadi, nggak ada dinar dirham, tapi ada tamr. Dan dia butuh rutop. Berarti kan satu-satunya cara untuk mendapatkan rutop dengan menukar tamarnya. Nah, ada kebutuhan ya. Jadi nggak serta-merta diperbolehkan begitu saja. Ya, ada kebutuhan. Kemudian orang yang mau rutop ini nggak punya apa? Orang yang punya rutop tadi nggak punya apa? Nggak punya uang. Kalau dia punya uang harus pakai uang, ya kan? Taib. Kemudian syaratnya itu tidak melebihi 5 wasak. Artinya yang mau dibeli, rutop yang mau diambil itu nggak lebih dari 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok. Paham? 1 sok tadi berapa mud? 4 mud. Ya. 1 wasak 60 sok. Berarti 5 wasak berapa? Berapa? Oh 200. Apa tadi? 360. Ya kan? 360. Masya Allah, barakallahu fiik. 5 wasak. Ya 5 wasak. Jadi 360 sok gitu ya. Kalau dikilogramkan, kalau itu kurma ya kurang lebih sekitar 675-an kilogram. Kurang lebih. Ya kalau ditimbang dengan wazan ya, karena sok itu kan kail. Ya, dia volume. Kurang lebih. Nah, kalau antum mau beli rutop nggak boleh lebih kurmanya dari jumlah 5 wasak ini gitu. Itu disebutkan dalam hadis. Pembahasan perincinya akan datang di hadis selanjutnya atau setelah selanjutnya, kedua hadis setelah ini ya, tapi ana berikan clue atau disclaimer saja supaya kenapa kok aronya itu diperbolehkan gitu ya. Dan harus dilakukan takobut, maksudnya ya dan biadin saat itu juga. Kurmanya diberikan, ya pohon yang isinya rutop ya diberikan kepada pembeli. Silahkan diambil sendiri begitu. Ya. Kurang lebih ada 5 syarat ya. Tadi baru ana sebutkan berapa itu? 4. Ada kebutuhan. Jika ada uang pakai uang. 5 wasak. Kemudian kontan. Kontan ya. Taib. Ada satu lagi. Ada 2 lagi afwan. Ditakar. Ditakar itu tadi ana sebutkan ana punya kemampuan istilahnya khors. Khors itu kemampuan menakar. Jadi misalkan antum bawa kurma 5 kg. Ana tahu nih, oh pohon ini nih, pohon ana yang ini nih 5 kg. Rutop ana yang ini kalau dia jadi tamar, artinya kalau airnya sudah menyusut, ana tahu dia jadi tamar 5 kg. Bukan asal-asalan. Misalkan Ilham bawa 5 kg, ana bilang, ya ini buat kamu semua. Ya, jadi harus ditakar, namanya khors. Ya, tadi syarat yang terakhir apa? Yang terakhir barusan harus apa? Kemampuan menakar. Harus ada ditakar. Jadi Ilham bawa 5 kg, ana nggak langsung mengatakan 5 gram kurma ya, ana nggak mengatakan ya udah nih ambil saja yang bagian sini. Nah, itu ana belum ngitung. Tapi ana harus menakar dulu, melihat. Namanya apa tadi istilahnya? Khors. Ana harus memprediksi. Ya, dilihat oh ya. Pohon ana yang ini ditambah yang itu 5 kg. Jadi rutopnya kalau nanti dia jadi tamar 5 kg. Nah, begitu. Ya, kalau dia jadi tamar 5 kg. Itu harus dilakukan. Nah, kemudian syarat ke-6 satu lagi, itu hanya berlaku untuk kurma dan rutop. Nggak berlaku anggur dan kismis, gitu ya. Jadi pengecualian ini kan dia rukhsah, ya. Jadi hanya berlaku pada kurma dan rutop saja. Taib. Itu hadis yang kedua ya. Nabi SAW melarang mukhabarah, muhaqalah, muzabanah, dan jual beli buah-buahan sampai terlihat kebaikannya atau kematangannya, dan tidak dijual kecuali dengan dinar dan dirham, kecuali aroya. Jadi aroya itu pengecualian dari jual beli apa? Muzabanah. Sekali lagi, kalau muzabanah itu dilarang karena dia sebenarnya mengandung unsur apa? Riba dan gulu. Riba apa? Riba fadl. Ya, taib, riba fadl. Taib. Kemudian kalau aroya bukannya dia muzabanah. Kita katakan iya, tapi dikecualikan karena adanya
kebutuhan. Dan ada berapa syarat tadi kita katakan? 6. Baik, kita cukupkan insyaallah pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, Anda silakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Silakan Pak. Saya mau tanya tentang jual beli menggunakan cryptocurrency. Cryptocurrency. Ya, yang sekarang ini kan makin kripto itu makin diakui ya. Beberapa negara sudah resmi menggunakan, misalkan El Salvador gitu. Bhutan. Dia malah presidennya itu malah keturunan Palestina kalau nggak salah. Oh, Masya Allah. Iya, dia malah sudah melegalkan Bitcoin sebagai semacam mata uang lah. Semacam mata uang. Terus kemudian itu udah ternyata diikutin juga sama negara lain gitu, kayak misalkan Republik Afrika Tengah udah pakai juga, Jepang sudah ngakuin juga, tapi bukan sebagai mata uang tapi sebagai pembayaran legal, dan banyak sekali negara lain. Nah, ini kan seperti perkembangan zaman. Nah, kalau dari segi fikihnya gimana tuh Ustaz? Islam. Terima kasih. Islam. Baik. Masya Allah, ini sebenarnya perlu kajian tersendiri ya, bahas cryptocurrency. Sependek yang Anda ketahui, memang ada perselisihan antara ulama kontemporer. Ya, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Yang mengharamkan ini ada 2 jenis. Yang pertama, dia belum menguasai teknologi ini. Jadi bagi dia itu suatu yang masih abu-abu dan masih banyak kemungkinan untuk tiba-tiba hilang, seperti investasi bodong. Ada kemungkinan seperti itu, jadi mereka mengatakan haram, ya, atau mereka mengatakan wallahu a'lam. Jenis kedua ini adapun jenis kedua ulama yang mengharamkan itu yang mentafsil, merinci. Jadi cryptocurrency itu kan banyak, nggak cuma Bitcoin. Bitcoin itu salah satu kripto, atau dia kripto pertama, begitu kan? Pertama kan? Dan banyak kripto yang lain. Nah, kripto yang lain itu kan underlying-nya berbeda. Setiap kripto itu punya underlying-nya masing-masing. Bitcoin punya underlying-nya masing-masing. Nah, yang lain juga punya underlying-nya masing-masing. Atau underlying ya, nggak usah terjemahkan ya. Underlying itu aset apa yang bergerak di balik itu. Nah, kurang lebih begitu. Nah, jika underlying dari produk kripto itu halal, ya halal. Tapi ketika mirip saham, nah, ketika saham itu perusahaan yang itu bergerak di bidang apa? Kalau misalkan saham gudang garam, halal nggak antum invest di situ, ya kan? Jelas kan? Tapi kalau saham misalkan Indofood, Anda nggak tahu ya dia bertransaksi riba atau nggak, tapi secara zahir kan dia jual beli makanan, ya kan? Insya Allah halal, gitu ya, insya Allah halal. Taib. Nah, kripto juga seperti itu, underlying-nya apa? Ya itu, jadi kita harus pastikan dulu selain Bitcoin ya, yang selain Bitcoin. Nah, tapi kalau Bitcoin, yang Bitcoin saja, Anda lebih cenderung halal. Anda sudah meyakini kehalalnya semenjak beberapa bulan yang lalu. Dan Anda untuk mengatakan lebih panjangnya butuh waktu lebih panjang, tapi Anda cuma bisa mengatakan itu halal karena dia terjamin, dia lebih aman daripada uang kertas, dia keberadaannya hanya terbatas, hanya 21 juta. Beda sama uang kertas yang bisa dicetak terus-menerus, dia bisa mengalami inflasi, sedangkan Bitcoin tidak. Ya, Anda nggak punya Bitcoin ya, cuman Anda mempelajari Bitcoin gitu. Anda mempelajari Bitcoin. Bitcoin aja memang yang saya sebut tadi. Oh, yang Bitcoin. Nah, soalnya tadi pertanyaannya kripto, jadi Anda harus rincikan. Tapi kalau Bitcoin secara umum tidak ada larangan, Anda nggak tahu kenapa dia dilarang. Kalau ada yang mengatakan dia terlalu ada kemungkinan turunnya sangat dalam, kita katakan properti juga mengatakan juga seperti itu, ya. Dia tiba-tiba naik, tiba-tiba turun kan mungkin properti, ya nggak? Tapi nggak ada yang mengharamkan jual beli properti. Jadi ilah orang yang melarang itu nggak ada di Bitcoin yang Anda tahu, gitu. Dan dia lebih aman daripada uang kertas. Di satu sisi dia saking amannya, kalau kita lupa passwordnya dia beneran nggak bisa dibuka, gitu kan? Yang 12 kata, itu saking amannya gitu. Dan dia lebih fleksibel daripada emas, karena emas dia ada fisiknya dan dia harus dibawa kemana-mana kalau mau pergi. Sedangkan Bitcoin cukup kita ingat 12 passwordnya, ya 12 kata yang acak itu, udah kita mau kemana saja kita bisa cairkan Bitcoin kita. Jadi dia lebih aman, dia lebih stabil. Dan seandainya orang berubah dari kertas ke Bitcoin, uang kertas ke Bitcoin, insya Allah nggak ada inflasi. Itu secara hukum matematika ya, nggak ada inflasi.
Nah, cuman kan masalahnya Satoshi Nakamoto ini ketika mengeluarkan Bitcoin, tujuan utamanya untuk mengganti uang kertas. Tapi sekarang tujuannya sedikit meleset, dia jadi instrumen investasi. Belum yang digunakan untuk jual beli atau belum sampai ke tujuan itu. Jadi masih ditabung sebagai investasi. Mungkin akan ada masanya di mana orang itu akan dibayar dengan Bitcoin, mau nggak mau gitu. Mungkin, tapi Allah alam kapan itu. Itu yang bisa Anda jawab. Faktor gorornya masih aman, naik turunnya. Itu gorornya itu jadi goror yang dilarang dalam Islam itu ketika misalkan Anda membeli sesuatu, Anda nggak tahu mau dapat apa. Contoh, Anda beli satu bal thrifting, itu kan ada yang bermerek mungkin yang harganya mahal, ada yang mereknya biasa aja, tapi harga satu bal itu sama, itu kan goror. Kalau Bitcoin itu kita tahu harga Bitcoin berapa sekarang, dia cuma ada kemungkinan tiba-tiba nyusut, tiba-tiba naiknya, itu yang kita nggak tahu. Itu bukan goror yang dimaksud. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya, insyaallah bisa difahami ya. Tapi jika sudah, masya Allah ya, 40 menit ya, barakallahu fiik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.